Salam sejahtera. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Denny Hartanto, Jeremy Anthony Gunawan, Reski Alfian Patra, dan Takihama Mariza akan mempresentasikan mengenai hasil tugas kami yang bertemakan Diesel Common Rail Injection System. Masuk ke introduction, untuk sistem ini sendiri secara fundamental mengatur banyaknya bahan bakar yang akan diinjeksikan ke dalam ruang bakar dan harus tepat sesuai dengan berbagai parameter yang ada pada tekanan yang tinggi. Tekanan yang dibutuhkan dapat diperkirakan dengan mempertimbangkan beberapa parameter, terutama kecepatan engine dan torsi yang diinginkan. Oleh karena itu, Common Rail Injection System ini bertujuan untuk mengontrol kuantitas injeksi bahan bakar yang akan disemprotkan ke dalam ruang bakar dan mengatur timing injection-nya agar dapat mewujudkan combustion process yang bersifat well organized dan memberikan performa terbaik dari sisi ekonomi, power, dan emisi di bawah berbagai working conditions. Selanjutnya, terdapat beberapa komponen utama pada diesel engine common rail injection system. Yang pertama adalah rail yang dimana menggunakan tangki bertekanan untuk mendorong fuel keluar dari injektor. Lalu injektor sendiri yang bertugas untuk menyemprotkan sebagai saluran fuel ke ruang bakar. Lalu ada high pressure pump yang digerakkan oleh engine dan mengisi tekanan pada rail. Semakin tinggi kecepatan engine, semakin tinggi juga aliran pump yang dibutuhkan. Oleh karena itu, untuk mengontrol aliran tersebut, kita akan menggunakan inlet metering valve atau disingkat IMV. IMV ini biasanya diletakkan pada high pressure pump di bagian inlet. Dan komponen yang terakhir adalah high pressure valve atau singkat HPV yang digunakan untuk mengatur aliran output dari rel. Perkenalkan, nama saya Jeremy Anthony Gunawan. Saya akan melanjutkan teman saya untuk cara kerja Common Rail Diesel Common Rail Injection System. Jadi untuk Diesel Common Rail Injection System ini dibagi menjadi 3 sistem utama, yaitu sistem udara, sistem bahan bakar, dan juga sistem elektroniknya. Saya akan mulai dari sistem udaranya. Jadi untuk sistem udaranya, pertama pastinya udara masuk ke engine-nya melewati filter udara, lalu dari filter udara disalurkan ke saluran intake dan dibantu oleh turbocharger, yaitu sebuah kipas yang digunakan untuk mendorong udara untuk ke intake manifold untuk menambah daya mesin pastinya. Dan juga setelah dari saluran intake tersebut akan melewati valve gate throttle yang akan menentukan berapa banyak udara yang masuk, dan juga saat masuk ke intake manifold dan akhirnya ke ruang bakar dan terjadi pembakaran. Setelah terjadi pembakaran, gas buang atau exhaust akan disalurkan melalui saluran exhaust melewati EGR, yaitu exhaust gas recirculation. Jadi komponen ini berfungsi untuk menyalurkan kembali atau mendorong kembali gas-gas yang belum terbakar sempurna, yang masih mengandung NO-nya, NOx, dan akan didorong lagi oleh EGR ini ke dalam saluran intake lagi melewati throttle dan melakukan pembakaran ulang lagi. Setelah itu exhaust tersebut akan disalurkan melalui saluran exhaust melewati VGT, yaitu valve gate turbocharger. Dan valve gate turbocharger ini digunakan untuk membuka tutup exhaustnya sesuai dengan pembakarannya dan diatur oleh electrical controller unit. Setelah itu dapat disalurkan ke knalpot, saluran knalpot, dan juga muffler, lalu jadi gas buang. Setelah itu ada sistem bahan bakar. Dari sistem bahan bakar ini, pertama dari tangki bahan bakar pastinya. Tangki bahan bakar ini akan disaring oleh fuel filter dan juga water sedimentary. Jadi bahan bakar solar ini akan disaring dan juga diendapkan airnya. Lalu fuel pump akan menghisap dari tangki ke supply pump dengan tekanan yang cukup rendah, sekitar 2 bar. Lalu saat dari fuel pump ke supply pump akan melewati SCV atau IMV.
inlet metering valve, atau pada gambar suction control valve. Dan suction control valve ini memberikan peran penting untuk mengatur volume yang masuk ke supply pump. Pastinya dengan akselerasi yang lebih tinggi, volume yang dimasukkan pasti lebih banyak. Um, dari SCV ini akan masuk ke supply pump, lalu supply pump ini akan memberikan dorongan atau tekanan, menjadikan bahan bakar menjadi tekanan yang sangat-sangat tinggi, dan tekanan tersebut akan melewati check valve, dan dari check valve ini adalah katup searah, jadi tidak bisa balik lagi. Setelah itu melewati delivery line akan masuk ke common rail system, di mana common rail ini akan menjadi tampungan terakhir untuk bahan bakar berketekanan tinggi ini. Lalu setelah itu bahan bakarnya akan diteruskan ke masing-masing injektor sesuai perintah ECU, lalu um, injeksi bahan bakar untuk dilakukan pembakaran dan dispray saat dibutuhkan pada fase pembakarannya. Ada juga komponen pressure limiter di mana digunakan untuk membatasi tekanan bahan bakar eh, supaya tidak melebihi tinggi batasnya. Jika melebihi akan dibalikan kembali ke fuel return line dan juga ke tangki bahan bakar. Berikutnya untuk struktur-struktur dari supply pump dan juga fuel pump. Jadi untuk supply pump ini terdiri dari 3 pompa, 1, 2, 3. Dan untuk 3 pompa ini memberikan uh, bahan bakar bertekanan tinggi akan dikumpulkan di bagian merah untuk dikirimkan ke outlet atau ke common rail melewati check valve tadi. Dan perbedaannya dengan fuel pump, karena dia bertekanan rendah, dia hanya menggunakan dua roda gigi yang akan mendorong bahan bakar dari tangki ke supply pump, di mana supply pump menggunakan 3 pompa yang memberikan tekanan yang sangat-sangat tinggi, sekitar 2000 sampai 3000 bar. Setelah itu sistem elektroniknya dibagi menjadi 2, ada sensor dan juga ada aktuator. Untuk sensornya saya akan menjelaskan. Untuk FTS yang paling sebelah kiri adalah fuel temperature sensor, dan WTS adalah water temperature sensor, CPS adalah crank position sensor, CRPS adalah common rail pressure sensor, dan APS adalah acceleration position sensor, AFS adalah airflow sensor, dan ATS adalah air temperature sensor. Dan di bawah ada CMPS atau camshaft position sensor, ada SPDS yaitu speed sensor, ada other signals yang biasa berasal dari starter atau AC dan lainnya. Dan semua ini mengarah ke electrical control unit dan akan dikirimkan sinyal ke aktuator untuk menindaklanjuti sinyal dari sensor tersebut. Untuk bagian aktuatornya ada SCV atau suction control valve yang untuk membatasi jumlah bahan bakar pastinya dan mengatur volumenya yang masuk ke supply pump. Lalu ada pressure limiter tadi yang membataskan tekanan tinggi, ada juga injektor yang menyemprotkan bahan bakar ke ruang bakar, ada glow plug untuk pemanas di mesin diesel, juga ada relay yang menggunakan untuk menyalakan atau mematikan sistem. Ada juga SVGT atau TH atau switch valve gate throttle untuk mengatur valve gate throttle. Ada juga SVEGR, switch valve yang digunakan untuk mengatur exhaust gas recirculation. Ada juga SVGT yang digunakan untuk mengatur valve gate turbocharger. Dan juga ada di bawah kanan ada MEL atau malfunction indicator untuk mendeteksi ada gangguan di sistem, dan juga ada DLC atau data link connector yang digunakan untuk penghubung scanner untuk mendeteksi kerusakan. Oke, selanjutnya kita akan ke bagian pemodelan. Nah, di pemodel itu sendiri, yaitu pada gambar 2, yaitu ada sistem yang dijelaskan secara ringkas gitu, di mana di gambar 2 ini menunjukkan secara ringkas mengenai tekanan pada rel sistem itu sendiri, di mana parameter yang diukur pada rel sistem tersebut adalah PR
yang merupakan aliran KPMP dan key injector dan KHPV itu tidak akan dihitung. Kemudian juga ada VMX, XCV, dan V dari HPV itu sendiri. Nah, kemudian dari full tank, di mana jalur tersebut merupakan full tank bertekanan mengarah kepada injektor. Nah, di mana di full tank itu sendiri ada dua tipe aliran yang menyeberangi jalur tersebut, di mana ada aliran yang memiliki fungsi untuk menjaga tekanan, dan juga ada aliran yang digunakan untuk injektor atau subsistem aliran tersebut mengikuti persamaan di bawah ini. Kayak gitu. Nah, ini pada saat pengisian gitu ya, masukin inlet metering valve dan HP pump, di mana inlet metering valve atau MV merupakan sistem per dan itu bermassa gitu. Dan itu digerakkan dengan medan magnet dari gulungan yang dialiri EMV. Empas tersebut membuka arus yang mengontrol HP pump itu sendiri. Nah, kemudian pada discharge yaitu pompa bertekanan tinggi, di mana aliran HPV dikontrol dengan posisi bola di tempat yang berbentuk kerucut gitu ya. Bola ini menunjukkan aliran area aliran dan kedua P bertekanan dan gaya elektromagnetik dari sumber elektrik akan mendorong bola di tempatnya. Atau dengan kata lain, jika bertekanan melakukan tindakan terhadap bola dan akan membuka lubangnya. Nah, pada gambar 4 sendiri itu menunjukkan skema yang sederhana pada prinsip ini, di mana persamaan aliran dari HPV adalah seperti di bawah ini, di mana koefisien dari CKPV pada kasus ini konstan dan setara dengan maksimum flow koefisien. Karena nilai dari perubahan delta H relatif tinggi dan aliran PV bisa selalu diposisikan yaitu aliran turbulen. Kayak gitu. Nah, di mana pada injektor ya, desain pada injektor menunjukkan 3 jenis aliran. Nah, ini desain apa rumus aliran injektor ya, yaitu aliran injeksi, ada aliran kontrol dan aliran dari kebocoran itu sendiri. Kayak gitu. Berikutnya untuk pengujian berdasarkan waktu, ada tiga pengujian yang dilakukan. Yang pertama adalah pengujian simulasi behavior atau yang bertujuan untuk memastikan bahwa simulator itu berperilaku sebagai sistem yang sebenarnya pada saat beroperasi dalam open loop. Dan pada gambar dapat dilihat bahwa grafik kedua adalah aliran pompa, grafik ketiga adalah aliran yang disuntikan, injectionnya, dan juga grafik paling bawah adalah high pressure valve. Untuk aliran inputnya cenderung meningkat dan tekanan rail dan outputnya cenderung mengurangi, seperti yang bisa dilihat dari grafik pertama. Tes pertama ini berfungsi untuk menekankan relevansi dari model. Berikutnya adalah grafik perbandingan simulasi dan real time. Jadi pengujian ini adalah validasi subsistem dari rail high pressure valve untuk mengingat bahwa pompa high pressure dan injektor memiliki aliran yang konstan, seperti di gambar sebelumnya. Dan pengujian kali ini bertujuan untuk model mendekati sistem nyata pada frekuensi yang besar. Nah, untuk berikutnya, pengujian yang ketiga adalah validasi model pompa high pressure. Dan sedikit penjelasan tentang grafik simulasi dengan real time ini, dapat dilihat bahwa model dan output yang sebenarnya cukup mendekati jika dilihat dengan seksama, karena aktuator high pressure ini distimulasi oleh sinyal PBRS dengan input SCV suction control valve tadi konstan, dan pengujian ini bertujuan untuk mendekati sistem nyatanya pada frekuensi yang lebih besar. Berikutnya untuk pompa high pressure digunakan software simulasi AME simulator untuk mendapatkan tampilan yang realistis dan juga yang halus dari model pompa high pressure. Dan gambar di bawah ini dapat menunjukkan kedua aliran pompa keluaran dan juga volume pompa tereksitasi oleh sinyal dari model pada saluran masuk pompa. Dan volume pompa keluaran ini adalah aliran pompa keluaran yang terintegrasi antara dua suntikan yang memberikan perbandingan yang terbaik. Pengujian tidak dilakukan pada model IMV atau SCV, inlet metering valve atau suction control valve, karena sistem massa pegas sederhana dan pengen parameter yang jelas, jadi tidak perlu dilakukan modeling.
Sekian dari saya, terima kasih. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk sedikit menjelaskan terkait bagaimana sebenarnya metode untuk memvalidasi terkait frekuensi linearisasi gitu yang sebelum-sebelumnya udah dibahas. Nah, jadi kita dengan model HPV itu, HPV viral gitu, kita coba memvalidasi. Nah, itu sebenarnya bakal kita memakai dua jenis tekanan yang berbeda. Jadi kalau misalnya dilihat yang di sebelah kiri, itu diberikan pressure sebesar 250 bar. Sedangkan yang kanan itu menggunakan pressure 650 bar. Kami coba untuk sedikit menjelaskan terlebih dahulu untuk yang kiri. Yang kiri itu jadi ada dua faktor gitu. Aksis X-nya itu jelas frekuensi gitu, radian per second. Sedangkan untuk yang Y-nya, yang Y-nya itu berbeda gitu. Untuk yang atas itu lebih ke magnitude-nya. Di mana magnitude-nya ini kan apa namanya itu menjadi variabel yang sama. Sedangkan yang bawah itu lebih ke coherence. Nah, itu sebenarnya nanti untuk yang di kanan, yang 650 bar juga seperti itu. Nah, tapi perbedaannya apa? Di yang sebelah kiri itu ada yang estimation dan model. Jadi ada yang estimasinya dan juga ada yang dari hasil model. Untuk model itu yang garis merah. Sedangkan estimation itu yang titik-titik-titik. Kalau misalnya dilihat dari yang bagian magnitude-nya gitu. Jadi bisa dilihat gitu semakin tinggi frekuensinya, maka magnitude ini akan menurun gitu. Sedangkan untuk modelnya sendiri itu rata-rata ada di atas estimation. Sedangkan untuk coherence-nya sebagai berikut dapat dilihat yang di kiri bawah. Nah, untuk yang bagian kanan, ini kita menggunakan dua jenis model dari K-nya gitu. Dari HPV-nya ada yang 60, yang 60 itu yang hijau. Sedangkan yang merah itu 35. Masih sama untuk estimation itu yang titik-titik-titik gitu. Jadi magnitude-nya itu akan lebih besar ketika K-nya itu juga lebih besar, sebesar 60 kalau di sini ya. Nah, itu bisa dilihat, tapi kita bisa melihat sebenarnya secara frekuensi, semakin meningkat frekuensi maka magnitude-nya akan semakin rendah. Sedangkan untuk dibandingkan dengan estimation gitu ya, untuk estimation sendiri, estimation-nya rata-rata ada di bawah. Hasil magnitude-nya itu ada yang di bawah dari model K yang 60, sedangkan di atas model K yang 35. Selanjutnya, kesimpulan. Seiring perkembangan zaman dan demi memenuhi kebutuhan, diesel engine dituntut untuk memberikan performa yang baik dan ekonomis. Dengan mendesain sistem injection common rail dengan baik, hal tersebut dapat dipenuhi pada mesin diesel. Model fisik dan injeksi common rail mesin diesel juga sudah dikembangkan dan divalidasi melalui respon waktu dan frekuensi. Simulator yang divalidasi kemudian akan digunakan untuk mengevaluasi skema kontrol yang berbeda sehingga membatasi jumlah eksperimen nyata. Selain itu, strukturnya yang terbuka memungkinkan pengujian dilakukan dengan konfigurasi sistem yang berbeda. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih telah mendengarkan dan menyimak.